Oke guys, lanjut lagi Altis 2004. Dan sekarang ini kita mau ganti door check dulu untuk di pintu depan kiri kanan. Untuk door checknya kita pakai barang original 100%, ya kan. Kalau nggak original, barangnya saya kasih, uangnya saya balikin. Saya kasih gratis. Nah, jadi untuk door check ini tiap mobil ukurannya beda. Kalau bentuknya sama untuk baut yang nempel di pintu dan juga nempel di bodi sama. 3 biji, yang ngebedain itu ukuran panjangnya aja gitu guys. Jadi kalau misalnya untuk Vioskin 1 nih sama Altis, dia beda panjangnya aja guys gitu. Nah, jadi kondisi pintu sekarang, dia kalau dibuka dikit dia langsung apa sih namanya? Langsung ngelos. Nih. Langsung ngebuka lebar kayak gitu guys. Biasanya penyakit pintu ngebuka lebar kayak gitu sering ditemuin di mobil bekas taksi. Nah, penyakitnya di sini guys. Nah, door check bawahnya udah dol atau ngelos gitu. Sebenarnya di mobil ini semua pintu door checknya udah ngelos. Cuman permintaan dari pemilik mobil diganti 2 piece aja, depan kiri kanan. Karena untuk bagian belakang itu kan jarang dibuka-buka katanya gitu. Oke. Jadi sekarang langsung aja kita pasang door check barunya guys. Oke guys, lanjut. Door check udah selesai kita pasang. Ini kita lanjut pasang cover wiper atau ventilator cowl. Ini full ya, kita coating sesuai dengan permintaan pemilik mobil. Jadi untuk kondisinya sekarang sudah hitam seperti baru lagi, kayak plastik kayak baru aja gitu kan. Nah, terus ini untuk dudukan spion dan segitiga kecil yang di depan udah selesai kita coating juga. Terus yang sebelahnya lagi ini sama. Ini dan ini sudah selesai di coating. Terus roof moldingnya juga sudah selesai kita coating guys. Jadi untuk, nah ini atas ini. Jadi untuk permintaan bagian luar plastik-plastik yang udah bule, yang udah peyang, yang di coating cuman ventilator cowl, dudukan spion, dudukan cover segitiga yang depan spion sama roof molding aja guys gitu. Oke, lanjut ke bagian fender, liner fender. Jadi untuk liner fender ini klip ini minta diganti semua pakai baru, karena klipnya itu udah beda-beda guys. Jadi pemilik mobil ini minta untuk dibikin sama aja, klipnya dipasang klip yang memang seharusnya dipasang guys. Nih, jadi untuk Vios, Limo, Yaris, dan juga Altis, klipnya itu sama, bentuk klipnya sama. Nah, bawahnya seperti ini udah beda-beda. Jadi kita pasang klip yang sesuai standar mobil ini. Di bawahnya pakai klip kotak, yang di atas pakai klip seperti ini. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Ini kita ganti kiri kanan semua, kita lengkapin, kita bikin sama semua. Terus ini ada pemasangan centering baru di roda depan, 2 piece aja karena belakangnya sudah pakai spacer. Jadi mobil ini aneh guys, belakangnya dikasih spacer knock, depannya nggak pakai centering. Gitu guys. Jadi kemarin pas kita bongkar kaki-kaki ya kan, kecek tuh bagian belakang pakai tuh spacer knock. Lumayan tebel, ini mungkin tebelnya sekitar 1,5 sentian. Yang depan nggak pakai center knock dan nggak pakai centering gitu. Jadi fungsi centering itu salah satunya bikin stabil mobil ketika di tol lari 90 ke atas, nggak goyang-goyang, karena velg duduk di tempat yang seharusnya gitu. Oke guys, lanjut lagi. Sekarang kita benerin bocor di bagian mesin. Jadi kemarin di bagian depan sudah selesai, di bagian o-ring sensor VTI sudah kita ganti. Nah, ini kita ganti dulu filter udara karena filter udaranya udah kotor bawahnya. Terus ini kayaknya digigitin tikus deh. Loh. Ya kan? Bekas digigit tikus. Jadi untuk filter udaranya kita ganti baru guys. Nah, ini untuk bagian bocor. Jadi kan yang depan udah selesai kemarin dari o-ring sensor VTI. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Jadi di bagian belakang ini setelah kemarin kita cek, ternyata kebocorannya itu dari pompa power steering.
Karena untuk Altis tua ini sama dengan Vios Gen 1, dia power steeringnya itu masih pakai minyak, masih pakai oli gitu. Jadi dia ada part terpisah yang namanya pompa power steering gitu. Jadi kemarin setelah kita cek, ini kan olinya sampai luber ke bawah ya kan. Mungkin karena ya udah lama lah. Jadi belepotan gitu, mesinnya belepotan kayak karter oli yang bocor. Cuma setelah kita cek ternyata penyakitnya dari sini. Nih. Ini pompa power steeringnya kondisi seperti ini guys. Jadi untuk pompa power steering ini kita coba ganti sealnya aja, ya kan? Sebenarnya ini penggantian seal pompa power steering ini tuh pernah kita kerjakan di Project Car Altis yang mana saya lupa gitu. Jadi ini kan di dalam pompa power steeringnya itu dia tekanannya gede. Jadi biasanya kalau diganti apa sih namanya, diganti sealnya aja, dia ada yang awet tahan lama dan juga ada yang cuma beberapa bulan doang langsung bocor lagi guys gitu. Jadi mungkin ini sebenarnya kondisinya udah saya jelasin sama pemilik mobil. Jadi mungkin nanti kalau bocor lagi mendingan diganti pakai pompa power steering baru aja gitu. Terus ini untuk olinya kita ganti baru, kita pakai TMO dan ini udah kita scan barcode tembus seperti biasa ya kan. Jadi untuk mobil ini minta tune up besar guys. Jadi olinya kita ganti, busi-busi kita ganti, coil kita cek. Kemarin coilnya mati 2 biji guys. Terus injektor kita bersihkan, throttle body kita bersihkan, sensor map, ISC dan lain-lain kita bersihkan total semua guys. Ini untuk filter orinya kita ganti baru. Jadi satu paket semua oli dan juga filter oli, filter udara dan lain-lain. Nah ini pompa power steeringnya sudah kita bersihkan. Dan untuk seal di dalamnya sudah kita ganti semua. Nah jadi kondisi fisik yang bersih seperti ini guys. Tadi kan awal belepotan oli semuanya tuh. Ini udah kita bersihkan. Jadi ini tinggal kita pasang balik ke mobilnya terus kita tes. Ini ada kebocoran apa enggak? Itu. Kalau misalnya ada kebocoran ya nanti kita bongkar lagi, kita coba benerin lagi sampai benar-benar olinya tuh nggak netes gitu. Nah karena ini pompa power steeringnya dibongkar, otomatis minyak power steeringnya juga kita kuras, kita ganti baru semua guys gitu. Oke lanjut, pompa power steering sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian kampas rem. Jadi untuk kampas rem depan ini kita ganti baru sesuai dengan permintaan pemilik mobil. Jadi untuk kondisi kampas rem bawahnya udah tipis nih, tuh udah tipis. Sebenarnya ini masih bisa dipakai sebenarnya, ya kan, sampai habis juga masih bisa dipakai. Cuman ya kemarin kita infokan kondisinya seperti ini, pemilik mobil bilang ganti aja sekalian gitu. Ini untuk penggantinya kita pakai punya Bendix. Jadi untuk kampas rem di Vios, di Limo, Yaris ya kan, Altis juga ini saya coba terapkan juga, kita pakai kampas rem punya Bendix. Oke lanjut ke bagian interior. Jadi ini ada plafon yang sudah kita bongkar. Jadi pemilik mobil ini minta untuk plafonnya dilapis ulang pakai bahan yang sama karena kondisi plafonnya ini sudah ada bekas sundutan rokok guys. Nah ini segini doang, sisanya masih mulus. Ya memang sih kalau bekas sundutan rokok susah dibenerin ya. Jadi makanya pemilik mobil minta untuk dilapis ulang aja. Untuk bahannya ini kita pakai bahan original tuh, sama bludru juga. Jadi supaya kesan OM nya tuh nggak hilang. Oke, jadi langsung aja kita pasang dulu guys untuk lapisan bludru yang baru ini. Nah seperti biasa untuk pemasangan kita cepetin aja, karena kalau nggak dicepetin videonya itu lama guys, bisa sampai 20 menitan. Oke guys, red trim plafon sudah selesai dan untuk hasil pemasangannya seperti ini. Tetap OEM look 100% karena bahan yang dipakai juga bahan original. Terus untuk bolong-bolongan bekas bekas sundutan rokoknya udah hilang karena kan udah dilapis. Nah untuk bolong seperti ini kita bikin rapi sesuai dengan originalnya.
Ini kita jemur dulu supaya lemnya merekat kuat. Jadi untuk cara pemasangannya langsung ditiban aja, nggak usah dicopot dulu bawaannya. Gitu guys, oke. Oke, sekarang kita lanjut spuring dulu. Jadi kan kemarin bagian kaki-kaki ini yang diganti tuh shock, support shock, tie rod, rack end, dan juga link stabil. Jadi kalau par kaki-kaki udah diganti, terutama tie rod dan juga rack end, biasanya langsung kita spuring supaya hasilnya lebih maksimal dan mobilnya anteng guys, nggak belok kiri kanan gitu. Oke, jadi ini lagi proses spuring dulu guys. Nah jadi pengerjaan di mobil ini kalau udah selesai spuring, mungkin kalau nggak ada tambahan sudah selesai 100% gitu. Cuman nanti kita belum tahu. Habis spuring nanti kita infokan kalau pekerjaannya sudah selesai semua. Jadi kalau misalnya ada tambahan ya mungkin kita lanjut ngerjain tambahannya guys gitu. Oke guys, spuring sudah selesai dan ternyata ada tambahan. Jadi tambahannya coating headlamp. Jadi untuk kondisi awal headlamp ini kayak gini guys. Nah, dia kayak kebakar apa gitu. Ya pokoknya butek lah. Nih, kondisinya juga udah retak rambut. Jadi nanti untuk retak rambutnya kita kikis dulu supaya berkurang, ya kan? Supaya ada perubahan dari sebelum coating dan sesudah coating. Nah ini untuk proses keroknya kita pakai cutter supaya kerjanya cepat gitu. Nanti habis pakai cutter langsung kita halusin pakai amplas mesin. Nah nanti setelah amplas mesin baru kita amplas tangan gitu. Nah ini kondisi sebelum ya. Nanti kondisi sesudahnya kita videokan juga. Nah oke guys, ini adalah kondisi headlamp yang sudah kita coating. Mikanya sekarang jadi bening. Terus untuk cacat-cacat bagian atasnya tuh udah hilang. Dan retak rambutnya sudah berkurang gitu. Bahkan ini hampir hilang guys untuk retak rambutnya. Nih, bening ya kan. Nah untuk ketahanannya di coating ini tuh, kalau mobilnya sering kejemur mungkin bisa bertahan sekitar 6-9 bulan. Kalau mobilnya punya garasi ya kan, teduh, ketutup ketutup debu segala macam, ketutup panas gitu, ini bisa bertahan 1 tahun lebih gitu. Nah jadi kondisinya seperti ini, sudah bisa ngimbangin lampu fog lamp yang di bawahnya. Jadi mobil ini kan baru selesai ngecat tuh, jadi catnya bening kinclong tapi headlampnya butek. Kemarin rencana awalnya ini pengen diganti, cuman nggak jadi karena budgetnya nggak cukup, dan akhirnya minta di coating aja seperti ini guys. Tuh hasilnya juga cakep banget ya kan. Nah oke guys, ini hari berikutnya. Jadi hari ini mobil selesai dan akan diambil. Seperti biasa kita cuci dulu. Jadi untuk di mobil ini, di Altis 2004, dia nggak ada video review karena memang pengerjaannya tuh sedikit. Jadi kalau di review ya kagok juga ya kan. Jadi untuk semua pekerjaan sudah selesai 100%. Dan seperti biasa, sebelum mobilnya diambil, semua pembayaran harus selesai, harus dilunasin gitu. Jadi kalau belum dilunasin, mobilnya nggak bisa diambil gitu guys. Jadi segitu aja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk pemilik mobil yang sudah mempercayakan ngedandanin mobilnya di Bake Mono Garage. Saya Rui pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.